Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah tema yang akan kita bahas adalah tazkiyatun nafs. Kalau kita memperhatikan apa yang melatar belakangi kesuksesan dakwah Nabi dan mampu merubah umat manusia dari jahiliyah yang terburuk dalam sejarah sehingga menjadi manusia yang pencerah terhadap umat manusia. Sampai hari ini jumlah umat Islam sudah menempati 1/4 penduduk dunia, dan diperkirakan ada yang menyatakan dari para peneliti internasional bahwa di 2070 jumlah umat Islam sudah bisa mengalahkan agama lain, dan di 2100 umat Islam akan menjadi penduduk terbesar dunia. Dan ini tidak mungkin kecuali harus lewat upaya-upaya perubahan dengan dakwah, ya. Ada yang melakukan perubahan secara politik, tapi untuk melakukan perubahan umat manusia, maka cara yang tepat adalah melalui perubahan dakwah. Dan itulah cara Allah mendidik Rasulullah SAW untuk melakukan perubahan dengan 3 hal. Di dalam ayat kedua surat Al-Jum'ah, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya kepada masyarakat yang buta huruf dengan membacakan ayat-ayat Allah, ya, dengan membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa manusia itu, serta mencerdaskan akalnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa itu, maka sungguh manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Analisa-analisa manusia dalam upaya perubahan dan perbaikan keadaan manusia bermacam-macam bentuknya, tapi tidak ada yang mampu mencapai kesuksesan dalam perubahan manusia seperti yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Michael The Hart itu menulis buku The 100 tokoh dunia yang telah paling berpengaruh kepada umat manusia. Beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai yang pertama, dan itu pengakuan meskipun beliau bukan orang Muslim. Ketika beliau menyampaikan dalam buku itu, ditentang oleh para koleganya, ya, dan beliau mempertahankan pandangan itu karena realitasnya bahwa pengaruh Nabi Muhammad sudah mempengaruhi 1/4 penduduk dunia. Karena itu upaya-upaya kita di dalam merubah keadaan umat dan bangsa dan kemanusiaan, kalau tidak melalui pola ini, ya, berujung dengan kalau tidak maksimal, ya gagal. Ya, makanya upaya yang kita lakukan harus mengikuti pola ini. Ya, yang pertama Allah ajarkan supaya Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran ini. Makanya di Al-Quran ketika menyebutkan jihad bukan dengan senjata. Ketika menyebutkan jihad, bahasa yang digunakan oleh Allah adalah jihad yang besar. Dalam surat Al-Furqan ayat 52, dan surat Al-Furqan ini surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah, belum ada jihad senjata. Jihad senjata itu ada di Madinah, itu pun tahun kedua Hijriah. Di Mekah tidak ada jihad senjata. Bahkan kemudian Nabi melakukan upaya-upaya perdamaian, meskipun terus ditekan, Nabi kemudian mencoba untuk menghindari. Sebagian sahabat dihijrahkan ke Ethiopia. Nah, waktu itu saya sekalian dalam Al-Quran surat Furqan yang mudah terkatakan apa?
fala tud'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang kafir itu, tapi berjihadlah kamu kepada mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Rusaknya Snug Hogronya ketika mempengaruhi para pejuang-pejuang Indonesia untuk melawan penjajah Belanda, dia menggunakan hadis yang oleh sebagian ulama disebut hadis palsu. Imam Al-Iraqi mengatakan hadisnya dhaif. Apa itu? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang dari perang yang kecil, yaitu perang Badar, menuju perang yang besar melawan hawa nafsu. Hadis ini tidak sahih, meskipun beredar terkenal di masyarakat. Dan hadis inilah yang dipakai oleh Snug Hobronyo untuk melemahkan seluruh perjuangan Islam di Indonesia. Dan itu dimulai dari Aceh. Beliau menjadi imam di Masjid Datul Rahman yang di Banda Aceh. Ya. Namun banyak orang yang terpengaruh dengan pandangan Snug Hobronyo itu, sehingga jihadnya melawan hawa nafsu. Dan ditinggalkan itu jihad bersenjata melawan para penjajah itu. Dan sekalian kembali, Allah menyebutkan jihad yang besar itu dengan Al-Quran, bukan dengan senjata. Karena itu, mari kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan Rasulullah untuk merubah umat manusia yang dimulai di Mekah. Bagaimana beliau menghadapi keluarganya, pamannya, keluarganya, masyarakatnya, dan sampai berhasil menjadi tatanan perdamaian buat dunia dengan salam dan Islam. Bapak Ibu sekalian, Allah mengajarkan yang pertama adalah bacakan ayat-ayat Allah. Menarik sekali kejadian seorang wanita muslimah keturunan Cina, datang dari Xinjiang atau dari mana, dinikahi oleh seorang pria muslim Saudi Arabia. Kemudian perempuan ini dibawa tinggal bersamanya di Madinah. Hubungan keduanya begitu romantis, dan suaminya sangat cinta sekali dengan istrinya ini. Karena apa? Istri ini suka baca Quran, bikin adem, ya. Sampai ketika istrinya hamil, terus aktivitas ibu ini banyak baca Quran. Ketika lahir putranya dikasih nama Bilal, dan anak itu terus dibacakan Quran di telinganya. Umur 6 tahun hafal Quran. Ada nggak di sini anaknya 6 tahun hafal Quran? Boro-boro, ya? Sampai gede pun belum tentu hafal Quran. Kenapa? Karena kita kurang perhatian dengan Quran. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin merubah manusia, pertama kali ikatkan manusia itu dengan Al-Quran, ya. Dan pengaruh Al-Quran ini dahsyat sekali. Saya pernah sehari terputus dengan Al-Quran, gelisah saya. Pada waktu saya dipindah dari penjara Cikeas ke penjara Gunung Sindur, sehari itu proses pemindahan itu saya nggak pesan Al-Quran. Dan saya pesan betul itu sama petugas, tolong usahakan saya Quran. Saya kayak kehausan, ya. Jadi saya Quran itu terasa sekali, itu gersam, itu saya rasakan banget. Makanya Bapak sekalian, terus terang saya ketika di luar nggak pernah khatam Quran 3 hari, khatam Quran itu nggak pernah. Tapi di penjara bisa khatam Quran 3 hari sekali. Itu hikmahnya. Tapi Bapak Ibu nggak usah nunggu masuk penjara dulu khatamin Quran, ya. Khatamin Quran itu sunnahnya berapa? 3 hari sekali. Berarti sehari berapa? 10 juz. Lah udah kakek-kakek, nenek-nenek masih main setan gepeng ini, habis waktu ini buat ini. Rata-rata orang bisa pakai HP ini menurut penelitian 12 jam, Pak. Ya, tapi semangat.
Tapi kalau pegang Quran sebentar dah ngantuk. Sampai ada ulama dari Mesir mengatakan dulu ulama salafus saleh itu mereka dekat dengan Al-Quran seperti hari ini orang dekat dengan HP. Coba itu. Mana lebih akrab, Bapak Ibu dengan HP atau dengan Al-Quran? Ya. Mana lebih dekat? Jujur. Bangun tidur udah begini. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi, man qara'al Qur'ana fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Apabila seseorang membaca Al-Quran ya di suatu malam atau sebelum tidur lah 10 ayat, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Maknanya dia dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Mengapa kebanyakan orang tidak ke masjid ketika subuh? Sebagian orang subuhnya kalau weekend saja. Ada nggak? Tadi saya lihat ada 4 saf 5 saf ya. Tapi ini weekend. Kalau hari biasa gimana? Wallahu a'lam. Ya, dan biasanya mereka berat sholat subuh. Kenapa? Kata Nabi dikencingin oleh setan. Jadi Bapak Ibu, makanya saya diminta konsultasi oleh seseorang yang kaya raya, punya hotel segala macam, tapi tidak bisa tidur sudah 6 bulan. Subhanallah. Ya. Makanya harta itu tidak menjamin seseorang itu bahagia, Bapak Ibu sekalian. Ini buktinya 6 bulan nggak bisa tidur. Apa terapi saya? Ya, sebelum tidur wudhu dulu. Kemudian baca Quran. Kalau bisa 1 juz sampai 10 juz, tidur dia. Ya, jangankan 1 juz, baru berapa ayat udah ngantuk dia. Setan itu. Ya. Karena pengalaman saya ditanya oleh seseorang dalam satu kajian, Pak Ustadz, saya kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kalau baca Quran ngantuk Pak Ustadz, tuh kan setannya. Tapi ada bapak-bapak, ibu-ibu di pengajian pun tidur dia. Ya, kayak gini nih lagi ngaji apa? Tidur dia. Jangan-jangan diabetes itu. Ya makanya kalau tidur harus tahu waktu ya. Makanya begitu pentingnya arti jiwa tenang itu. Ya. Maka kata Nabi, siapa yang membaca dalam satu malam 10 ayat, dia tidak termasuk orang lalai. Wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca dalam satu malam itu 100 ayat atau lebih, maka orang itu sepanjang malamnya dicatat sebagai tahajud. Padahal lagi ngapain? Lagi tidur. Suatu kali saya diundang oleh seorang jenderal untuk nginep di vilanya. Wow, gunung, indah sekali vilanya. Pas sarapan saya tanya, Pak Jenderal, buat apa Bapak bikin villa ini? Ya buat istirahat Pak Ustaz. Lah kan di Jakarta udah punya rumah. Kalau saya jenderal itu dekat sini rumahnya, dekat rumahnya Raffi itu. Sini kan ya? Dekat sini ya? Di situ kan? Dia bilang, kan sudah punya rumah di Jakarta. Bapak pindah ke villa ini hanya nambah iler Pak. Kalau ilernya walet bisa dijual Pak, lah iler kita. Maksud Pak Ustaz gimana? Kalau Bapak jadikan villa ini untuk pesantren, Bapak punya jawaban menghadap Allah. Bapak punya jawaban menghadap Allah. Terus langsung masuk bermusyawarah sama istrinya. Ini banyak jenderal nurut sama istrinya, tunduk sama istrinya, hormat sama istrinya, masya Allah. Udah musyawarah sama istrinya, langsung diputuskan setuju Pak Ustaz. Sekarang jadi pesantren. Coba orang-orang punya kesadaran ini bagus banget ya. Ini banyak orang punya kekayaan hanya ditumpuk. Yang punya kekayaan itu tanggung jawabmu akan 2 di depan Allah. Dari mana kamu peroleh? Untuk apa kamu gunakan hartamu itu?
Dua pertanyaannya. Semua yang lainnya satu pertanyaan. Tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu. Cuma satu pertanyaan. Tetapi untuk harta berapa? Dua. Dan harta itu tidak setia, Pak. Harta itu ya Anda meninggalkan dia atau dia meninggalkan Anda. Tidak ada harta yang setia. Benar nggak? Istri masih bisa setia kan? Tapi harta tidak ada yang setia. Karena itu barakallahu orang yang tidak menjaga hartanya betul pakai lari itu. Bagaimana gitu ya? Makanya diinvestasikan, diapakan kan gitu. Barakallahu sekalian, makanya Al-Quran adalah apa? Pedoman hidup dan sekaligus apa? Jalan keselamatan. Ya. Di Al-Quran itu ayat ke-58 surat apa? Yunus, surat Yunus ayat 58 dibaca, Pak. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi baca, Pak, terjemahnya surat apa? Yunus ayat 58. Yo, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk semua orang Islam harus bahagia. Caranya gimana? Rengkuh itu Islammu itu, rengkuh itu Quranmu itu, baru kamu bisa bahagia. Ya, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, dengan beban-beban dunia itu. Gitu, Pak. Itu ayatnya itu. Perintah untuk bahagia. Bapak ibu ini bahagia sudah nih. Kamu nggak bahagia begini. Udah bahagia belum? Kita harus bahagia. Itu ayatnya tuh. Meskipun masuk penjara, Pak. Ya, meskipun masuk penjara. Selama kita merangkul Islam dan berpegang dengan Al-Quran, maka kita akan bahagia. Apalagi di luar penjara kan? Nikmat banget jadi orang Muslim, Pak. Silakan, Pak, dibaca. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa itu? Karunia itu apa ini? Islam. Tidak ada jalan menuju keselamatan, tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan Islam. Makanya orang yang berjalan tidak dengan Islam, dia jalan terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah, nggak nyampe, Pak. Nggak akan dia bahagia. Udah terlalu banyak buktinya. Tuh, makanya Islam yang kita sudah dapatkan ini pilihan Allah buat kita, Pak. Makanya jangan diremehkan, apalagi dilepaskan. Rugi. Manusia murtad itu manusia paling rugi di dunia dan akhirat. Kemudian apa? Warahmati. Apa rahmatullah? Al-Quran. Al-Quran ini rahmat Allah, Pak. Yang harus terus kita dekati, kita dalami, kita tadabburi, kita amalkan, kita dakwakan, kita perjuangkan nilai-nilai Al-Quran ini. Hanya dengan itu kata Allah kalian akan bahagia. Karena kebahagiaannya dari mana, Pak? Di kalbu. Makanya Allah katakan, supaya apa? Kita bahagia dengan dua pegangan itu, dengan Islam dan Al-Quran itu. Makanya kalbu ini, Pak, nggak ada kaitan harta, Pak. Nggak ada kaitan jabatan. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, sehingga yang dia dapatkan bukan kebahagiaan, yang ada beban. Padahal tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana meraih kebahagiaan itu. Itu Allah ajarkan kepada Muhammad, rubah manusia dengan Al-Quran supaya kalbunya itu apa? Bahagia. Dia selalu terangkat dengan Al-Quran. Itu satu. Itu cara perubahan manusia, Pak. Ya. Yang kedua, yang sedang kita bahas ini, wa yuzakkihim. Ya, Nabi diajarkan untuk menyampaikan Al-Quran. Yang kedua, Pak, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Makanya hanya dua saja kita menghadapi jiwa ini, Pak. Dan nggak mungkin itu dengan ilmu psikologi. Karena ilmu psikologi ini hanya karya manusia yang banyak di dalamnya
bertentangan dengan yang Allah ajarkan kepada kita. Makanya Profesor Malik Badri, seorang psikolog muslim, dia banyak mengkritisi pandangan-pandangan teori-teori psikologi modern, ya. Nah, karena itu barakallahu fikum sekalian, kalau mereka memahami jiwa itu hanya ada dua, ya, alam sadar dan alam bawah sadar, ya. Karena para psikolog itu kan mereka mendasarkan penelitian itu melewat panca indera, padahal jiwa itu tidak bisa dekati dengan panca indera, Pak. Ya, karena dia abstrak, ya. Dan yang paling tahu hanya Allah SWT. Apa yang ada dalam jiwa manusia itu. Ya, paling kemudian mereka menciptakan itu teori-teori, ya, termasuk yang paling banyak menimpa manusia menurut ilmu psikologi apa? Anxiety. Orang gelisah, galau, ya. Tapi mereka tidak bisa menentukan sebab apa itu anxiety itu. Orang yang tidak terhubung dengan Allah, yang tidak terhubung dengan Al-Quran, pasti terkena penyakit anxiety itu. Ya, meskipun dia hidup di istana, jangan dikira, Pak. Karena itu bukan semua alat kebahagiaan. Kebahagiaan ini ada pada Islam dan Al-Quran. Ketika dia berpaling dari jalur itu, ya sudah, berarti dia jalan terbalik. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Coba lihat Pak, surat Al-Mulk ayat 22. Ya, manusia hanya ada dua model. Ya, kamu jalan terbalik, berarti kamu tidak akan sampai ke tujuan. Atau kamu jalan normal, mengikuti petunjuk Allah, sehingga kamu sampai kepada tujuan. Surat Al-Mulk ayat 22. Yang lain coba dibantu yang agak cepat supaya waktunya kita efektif. Al-Mulk ayat 22. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertunduk yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Beda. Jalan terbalik, akrobatik, atau jalan normal. Ya, kalau jalan normal berarti dia ngikuti petunjuk Allah. Nah, karena itu Bapak sekalian, tazkiyatun nafs ini, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa ini hanya ada dua cara. Pertama, mengenali apa itu jiwa. Ya, definisi jiwa antara psikologi dan dalam tinjauan Islam sudah beda. Nah, jiwa itu perpaduan antara roh dan badan. Perpaduan antara roh dan badan, dan itu abstrak. Nah, tidak bisa didekati dengan panca indera itu. Alhamdulillah Profesor Dr. Zaki Derajat cukup mendalami bidang itu. Beliau memberikan buku hasil karya-karya beliau itu bisa dibaca itu. Nah, karena itu berkaitan sekalian, bagaimana mendekati jiwa? Dua, kenali jiwamu dan bersihkanlah jiwamu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10, Pak. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Temu Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengenalkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Ya, jadi ternyata dalam jiwa ini ada dua potensi, potensi buruk dan potensi baik. Makanya tazkiyah itu dari bahasa Arabnya zaka, dia tumbuh. Maknanya tumbuh kembangkanlah potensi jiwamu itu, nah, sesuai dengan arahan Allah SWT. Dengan apa? Nanti hal yang kedua, setelah kamu kenali jiwamu, baru kamu bersihkan jiwamu dengan langkah-langkah yang diajarkan oleh Allah SWT.
baru kena, Pak. Nah, itulah posisi kedua yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad untuk merubah manusia. Jadi pertama merubah kalbunya, keimanannya, keyakinannya, baru berubah Pak, jiwanya. Ya. Metode-metode pendidikan yang ada ini nggak ada yang kayak gitu, Pak. Seluruh metode pendidikan 3 saja polanya: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Tidak ada pola seperti diajarkan Al-Quran. Makanya hasilnya begini nih. Yang koruptor lah, yang penipu lah apa. Jadi kita punya kawan ahli IT dari Kanada. Dia orang Indonesia, istrinya orang apa? Jepang. Lama dia kuliah di Amerika. 12 tahun di Amerika, 13 tahun di Kanada. Sebagai warga Indonesia, dia kepingin memajukan umat Islam Indonesia. Karena melihat mengapa umat Islam kok terbelakang, apalagi secara ekonomi. Kemudian dia datang, dia keliling, dia teliti, dia temukan satu kelemahan masyarakat Muslim Indonesia. Apa, Pak? Ketidakjujuran. Terus bagaimana menghadapi sikap yang tidak jujur seperti ini? Maka dia temukanlah by system. Maka dia bikin 2,5 tahun sistem untuk memberangus ketidakjujuran di masyarakat ini. Luar biasa. Terus satu kali kalau dia datang, bisa kita antar sini biar dia terangin itu. Bagaimana untuk memberangus ketidakjujuran di masyarakat kita itu. Nah, kami pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak masjid dan tokoh-tokoh di Bekasi untuk bagaimana penguatan koperasi masjid. Tiba-tiba dapat laporan dari pejabat daerah itu yang langsung menangani koperasi. Apa laporannya? Seluruh koperasi masjid gagal. Nah, kenapa itu? Sementara koperasi yang berhasil itu koperasi gereja, dan 95% anggotanya Muslim. Kenapa ini orang Islam kok lebih percaya sama gereja daripada masjid? Apa Pak? Apa kata kuncinya? Ketidakjujuran. Manajemen. Dan ini tidak boleh dipertahankan. Harus kita singkirkan itu. Ini penghalang manusia. Kita kan sukanya nyalain pemerintah terus, ya kan? Sementara penyakit ada pada diri kita. Bagaimana akan sukses kalau orang tidak jujur? Nggak mungkin. Orang kalau menipu boleh kamu dapat pertama, kedua, orang berikutnya orang nggak percaya sama kamu. Ya, makanya kejujuran inilah yang akan menjadikan orang itu maju. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi itu, Allah terangkan ada 2 potensi. Potensi buruk ini harus ditekan, dihilangkan. Kalau bisa dinolkan ya. Baru potensi baik. Ini yang tumbuhkan. Nah, tazkiyatun nafs itu adalah upaya untuk menumbuhkan potensi baik di dalam diri manusia. Ini sebenarnya luar biasa. Dr. Ahmad Karzun menulis disertasi doktor tentang tazkiyatun nafs ini dan perbandingannya dengan psikologi umum. Keren sekali. 2 juz, Pak. Makanya secara ringkas, ya, cara tadi merubah manusia pertama apa? Rubah kalbunya, keyakinannya. Rubah apa? Jiwanya. Baru yang ketiga, rubah akalnya. Tapi hasil teori-teori manusia kognitif yang pertama ilmu pengetahuan. Baru yang kedua apa? Psikomotorik jiwa. Itu pun beda dengan pola Al-Quran. Baru apa? Sikapnya, perilakunya. Ya. Namanya afektif itu, perilakunya. Padahal perilaku itu ditentukan oleh apa? Oleh keyakinan. Ya, baru oleh pikiran. Kalau bahasa orang-orang ilmuwan itu, orang pertama berpikir, dari berpikir dia berbicara, dari berbicara dia berbuat, dari berbuat jadilah kebiasaan, terus kemudian dilakukan akan jadi karakter. Itu pola manusia. Al-Quran tidak mengajarkan begitu. Bisa jadi yang dipikirkan buruk, terjadi ucapan-ucapan yang buruk, perilaku yang buruk, jadilah karakter yang buruk itu. Dia tidak bisa membedakan mana pola yang benar, pola yang salah itu. Tapi Al-Quran mengajarkan
Sucikan jiwamu itu. Pertama kenali jiwamu dulu, yang kedua apa? Sucikan jiwamu. Dengan apa? Nanti kita lihat. Baru yang ketiga apa? Akal. Habibie rupanya menyadari itu. Sebelum beliau wafat, beliau memberikan kuliah umum di mahasiswa Indonesia di Mesir, para mahasiswa di Al-Azhar. Kan teori Pak Habibie kan imtak dan ibtek. Habibie mengatakan pada dirinya, kalau saya ditanya sama Tuhan, hei Habibie, mana yang lebih penting bagi kamu, imtak atau ibtek? Imtak iman takwa atau ibtek? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mana lebih penting? Maka saya Habibie mengatakan, saya akan jawab imtak lebih penting dari ibtek. Kenapa? Karena imtak itu keselamatan akhirat yang abadi. Ibtek aja kesusahan sementara di dunia ini. Bapak Ibu, dalam surat As-Sajdah itu diterangkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau saja hidup kita seperti Nabi Muhammad 63 tahun, maknanya waktu kita hidup di dunia cuma 1,5 jam dibanding dengan kehidupan akhirat yang sehari itu. Jadi cepat sekali Pak, nggak terasa kalau umur sudah begini kan. Terus mau pulang kamu bawa apa? Bawa ibtek atau bawa imtak? Itu yang kedua imtak ini. Nah, imtak ini yang akan kita pertanggungjawabkan. Itu kesadaran Habibie terakhir. Alhamdulillah, semoga husnul khatimah beliau. Jadi saudara sekalian, itu cara Al-Quran mengajarkan Muhammad, begitu cara merubah manusia. Dan saya masih belum menemukan ini pola pendidikan begini ini diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, kami uji coba di tempat kami. Saya punya lembaga pendidikan untuk para dai. Lulus pesantren kita gembleng 2 tahun. Ternyata banyak masalah di pesantren itu. Ya, saya padukan antara pola Arab sama pola Barat. Pola Arab banyak hafalannya, pola Barat banyak analisanya. Sehingga ketika kami mengajarkan para mahasiswa itu, kami ajarkan lebih banyak mereka bicara daripada kita sebagai dosennya. Dan cara itu luar biasa. Anak-anak itu luar biasa. Dan perkembangannya cepat sekali Pak. Kemampuan kognitif, perilaku dan sebagainya itu. Jadi ini gambaran manusia ya dalam menilai kebahagiaan. Ya, 3 bagian ini yang paling terkenal ya. Ini. Nah, udah. Oh, digedein. Kata Ibn Hazm, seorang ulama dari Andalusia, sebenarnya muara manusia itu cuma satu, yaitu mengusir ketakutan. Ya, yang menggelayuti manusia itu dalam dirinya, dalam manusia itu hanya satu, ketakutan. Kalau dia mampu mengusir ketakutan dalam dirinya, berarti dia mampu hidup secara seutuhnya. Karena begini Pak, dalam diri manusia itu hanya ada 2. Inner locus of control, dia mengandalkan dirinya sendiri. Gagal atau berhasil saya. Bukan begitu kebanyakan manusia. Ya, berhasil atau gagal itu saya. Itu namanya apa? Inner locus of control. Orang seperti ini sangat rentan untuk tidak terkena stres, depresi, dan putus asa. Ujung-ujungnya nanti bunuh diri dia. Makanya laporan PBB, negara yang paling banyak bunuh dirinya, semuanya negara maju dan semuanya negara kaya. Yang pertama adalah Swedia, negara paling makmur di Eropa sana itu. Yang kedua Jepang, ya makmur itu. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Korea Selatan. Dan yang kelima Perancis. Negara maju semuanya itu. Tetapi mereka kemudian terkena penyakit anxiety yang tadi itu. Ya, rasa takut tadi itu. Tidak bisa mereka usir. Karena apa? Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Akibatnya kenalah penyakit-penyakit itu. Tapi kita umat Islam tidak diajarkan begitu. Umat Islam tidak diajarkan
terlalu mengandalkan sama dirinya. Umat saya diajarkan la haula wala quwwata illa billah. Namanya auto locus of control. Dia punya gantungan di luar dirinya. Kalau ada masalah, dia berdoa sama Allah. Dia menyampaikan sama Allah. Dia punya gantungan di luar dirinya. Disitulah keselamatan orang muslim itu. Dia punya gantungan di luar dirinya. Pak, kita semua tidak ada yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah, Pak. Tetapi bagaimana memecahkan masalah? Secara psikologis, kalau orang punya masalah, dia keluhkan kepada yang di luar dirinya, maka itu sudah melepaskan 50% beban jiwanya, Pak. Tapi kalau disimpan terus, pikir dirinya, penyakitmu 100%. Ya, makanya Nabi caranya kalau punya masalah, wudu, sholat. Itu cara Nabi. Sehingga bebannya sudah berkurang 50%, tinggal 50% cari solusinya. Begitulah orang muslim. Nah, sementara ketika manusia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya, akibatnya dia yang dikejar apa? Apa tadi? Harta, kedudukan, dan apa? Wanita. Lihat aja itu kehidupan manusia pada umumnya. Ketika mereka terkena penyakit, inilah locus of control. Nah, beginilah modelnya. Takut miskin, dia bekerja keras. Takut bodoh, dia belajar. Takut tidak berharga, maka dia cari kedudukan. Oke, lanjut. Nah, ini. Padahal pusat kebahagiaan ada mana? Di kalbu ini. Cuman kalbu ini tidak banyak yang mendalaminya, Pak. Nah, karena pusat kebahagiaan di kalbu. Makanya orang kalau bahagia dia pegang apa? Dadanya, Pak. Hari ini sebelum subuh tadi saya share kemana-mana bahwa kebahagiaanmu ada di kalbumu, bukan di luar dirimu. Apalagi di kantongmu, enggak. Kalbu ini lah, Pak, pusat kebahagiaan. Dan mengapa manusia itu tidak bahagia? Ketika pandangannya rusak, memandang yang tidak diridhai oleh Allah, maka rusaklah sebagian kalbunya. Telinganya mendengarkan yang rusak, maka dia akan merusak kalbunya. Dia seperti raja, Pak. Pintu-pintunya ini, penjaga-penjaganya, mata, telinga, lisan, dan sebagainya ini. Ketika itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka terjadilah kerusakan pada kalbu itu. Makanya kalbu itu ada 3. Kalbunya mukmin, kata Nabi, dia seperti apa? Tanah yang subur. Ketika turun hujan, itulah ilmu, maka dia tumbuh apa? Pepohonan. Tapi ada kalbu yang kedua. Kalbunya orang yang apa? Dia cuma nampung saja, kayak sumur. Ya, orang-orang munafik itu, Pak, bukan tidak punya pengetahuan dia. Dia tahu banyak hal, tetapi dia cuma nampung saja, nggak dipraktekin. Ya, dan lebih parah lagi kalbunya orang kafir itu. Ya, berapapun air hujan, dia seperti Sahara. Walau menghasilkan mata air atau sumur, walau menumbuhkan pepohonan. Nah, itulah kalbunya orang kafir. Kering kerontang dia. Ya, dan kita jangan seperti itu. Makanya kalbu menjadi pusat apa? Nah, lihat ini. Nabi mengajarkan kepada kita cara kamu untuk melakukan pengembangan jiwamu itu. Jangan lupa kamu berdoa untuk bergantung kepada Allah. Ini hadis Muslim, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Takwa itu apa, Pak? 3. Ya, senantiasa taat kepada Allah, tidak melanggarnya, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya, dan senantiasa untuk ingat kepada Allah, tidak melupakannya. Ini yang diminta sama Nabi, dan kita diajarkan. Mintalah kepada Allah dalam membangun kejiwaanmu itu supaya diberikan ketakwaannya. Dan sucikanlah jiwa ini, ya Allah, karena Engkaulah pemilik jiwa ini. Siapa menciptakan jiwa kita? Allah. Jangan kemudian kita, kalau itu milik kita sendiri. Ketika Qarun menganggap dirinya hebat, kekayaannya melimpah, innama utitu ala ilmin indi, dia bangga dengan hartanya karena menganggap hasil kepintarannya Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi dengan hartanya itu, Pak. Namanya likuifaksi. Ya, di mana sekarang Qarun itu? Habislah. Nah, makanya jangan lupa doa ini. Makanya setelah doa ini, Nabi kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk memperoleh ilmu yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang belajar ilmu tapi ilmunya nggak manfaat, Pak. Ya, tidak berguna, tidak diajarkan, tidak bermanfaat. Wa qalbun la yakhsha. Kalbunya tidak khusyuk, gelisah terus.
Dan tandanya apa? Sholatnya pun tidak khusyuk. Yang lupa di luar, ingatnya ketika sholat. Tagihan-tagihan itu, lupa di sana, ingat ketika sholat. Mana bisa khusyuk seperti itu? Makanya gambar ulama, orang yang sholatnya khusyuk seperti burung terbang di udara dengan formasinya, dengan keindahannya itu. Tapi orang yang tidak khusyuk, dia seperti burung dalam sangkar. Gelutuk, gelisah. Apalagi dengar, ya adzan lagi. Dengar adzan gelisah dia. Ya adzan lagi. Oh, sholatnya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya jangan seperti itu. Ya. Kemudian berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari kalbu yang tidak khusyuk, dan berlindung dari yang ketiga, wa nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang, tamak, rakus, seperti para koruptor itu. Ya, berapa banyak harta negara yang mereka ambil, itu harta rakyat tuh. Luar biasa rakusnya mereka itu, Pak. Itu jiwa nggak pernah tenang itu. Meskipun kekayaan banyak, tidak akan pernah tenang. Apalagi itu hak orang lain kan. Barakallahu. Kemudian ketiga, wa da'watul istajablah, doa yang tidak dikabulkan. Padahal kita semua butuh doa, tapi doanya nggak dikabulkan. Mungkin ada yang haram yang dimakan, mungkin ada yang doanya itu mencelakakan dan seterusnya. Ya, makanya tingkat ini diajarkan Nabi SAW. Lanjut, nah waktunya sudah habis. Nah, lihat ini, seluruh syariat Islam itu tazkiyat nafs. Kita diajarkan sholat, kita diajarkan puasa, kita diajarkan zakat, kita diajarkan haji, kita diajarkan jihad. Seluruh yang diajarkan oleh Allah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tujuannya adalah mensucikan jiwa. Kenapa? Al-Izz bin Abi Salam, seorang ulama hebat, menulis kitab Al-Qawaid Al-Kubra 2 juz. Ini rujukan ulama di masanya, bahwa dia mengatakan seluruh perintah Allah mengandung dua hal, kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya kalau orang muslim tidak nikmat dalam hidupnya, dia tidak bahagia, ada yang salah dengan pemahamannya atau prakteknya terhadap ajaran Islam ini. Koreksi, ya, itu hasilnya. Makanya seluruh ajaran Islam tujuannya adalah apa? Mensucikan jiwa. Oke, lanjut. Nih, ada dua saja. Kenali dirimu dan bersihkanlah jiwamu itu. Ya, makanya Al-Quran beda dengan psikologi. Al-Quran menyebutkan jiwa manusia ada tiga, Pak. Jiwa yang buruk, inilah kecenderungan orang membuat dosa-dosa itu, kejahatan-kejahatan itu. Ini kalau terangkan panjang, Pak. Ya. Kemudian kedua, jiwa yang labil, kadang baik, kadang buruk. Namanya nafsul lawwamah. Kalau utama namanya nafsul amarah bisu. Yang kedua lawwamah. Dia labil dia. Tergantung keadaan. Nah, yang ketiga, jiwa yang baik sudah lewat dari kesulitan dari keburukan, dia fokus kepada kebaikan kepada. Dan ini intinya orang mukmin itu di sini, Pak. Ya, menjadi poin yang ketiga ini. Nah, ini pengasih jiwa. Kemudian cara bersihkannya gimana? Lihat ini. Nah, ini cukup ini saja. Tapi ini seluruh hidup nih. Tiga inilah cara membersihkan jiwa itu. Yang pertama, bersihkan akidahmu. Dan saya tertarik sekali dengan siapa? Host Cokroaminoto. Host Cokroaminoto itu, ya, bapak bangsa, Pak. Dia gurunya Soekarno, dia gurunya Kartosuwiryo, dia gurunya Mualimin. Yang ini nasionalis, yang ini Islamis, yang ini PKI. Ya, tokoh semua nih. Tapi juga bingung saya, kok bisa Host Cokro melahirkan orang-orang seperti ini? Ya, tapi dia dijulukin oleh para penjajah Belanda itu apa, Pak? Hah? Raja tanpa mahkota. Itu Host Cokroaminoto. Kalau kita baca, luar biasa. Saya baca bukunya itu. Host Cokroaminoto ini mudah mempengaruhi orangnya, luar biasa. Apa kesimpulannya? Dia mengatakan tiga. Kalau bangsa ini ingin maju, umat Islam ingin maju, cukup tiga. Yang pertama, sebersih-bersih akidah. Itu kesimpulannya Host Cokroaminoto. Nah, bersihkan akidahmu, sebersih-bersih akidah. Yang ketiga, setinggi-tinggi ilmu, kuasai itu ilmu pengetahuan itu. Dan yang ketiga, selincah-lincah politik. Ini yang gak jalan, Pak. Makanya terus terang saja, dengan saya ditangkap dengan tuduhan yang gak jelas itu, ini adalah bentuk kegagalan politik. Dan orang seperti saya ada 4.900 kan menurut laporan Kapolri itu. Ya, padahal gak ada apa-apa. Luar biasa, Pak. Itu apa? Kegagalan politik umat Islam, Pak. Makanya selincah-lincah politik ini yang belum jalan. Ya, mungkin yang pertama, kedua sedang berjalan ya,
Tapi ketika masih belum, mudah-mudahan ke depan. Makanya yang pertama bersihkan akidah. Kalau mau suci bersih jiwamu. Yang kedua adalah apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Dan ini berarti apa? Menghindari dosa. Ya, dosa itu cuma dua: meninggalkan perintah, mengerjakan apa? Larangan. Maka hindari dosa, karena dosa itu semua racun. Nah, kata Imam Abdullah bin Mubarak, dosa itu adalah racun kehidupan. Makanya orang banyak dosa, dia keracunan betul dia. Nah, yang ketiga baru menjalankan sunnah Nabi. Pak, sunnah Nabi itu bukan cuma poligami aja, Pak. Sunnah Nabi itu bukan cuma sholat dan puasa, sunnah qabliyah ba'diyah itu. Sunnah Nabi itu ada way of life. Dan saya melihat ayat yang paling banyak disimpangkan oleh kelompok liberal, para intelektual itu, ayat ke-107 surat Al-Anbiya. Jangan lupa ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba dibaca surat apa? Al-Anbiya ayat 107. Ini ayat yang paling disimpangkan, paling banyak silakan oleh kalangan intelektual, profesor, doktor yang katanya ahli Islam itu, dia banyak menyimpangkan ayat ini, Pak. Silakan baca. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh. Siapa yang jadi rahmat buat alam semesta? Nabi Muhammad SAW. Kalau yang disampaikan oleh profesor doktor yang di tingkat atas itu, mereka bilang Islam rahmatan lil alamin. Islam itu belum dipraktekkan, Pak. Islam itu ajaran kan? Tapi rahmatan lil alamin Allah sebutkan apa? Manusianya, Pak. Harusnya orang Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan Islam. Kalau Islam itu sudah selesai, kebenaran datang dari Allah. Tapi siapa yang mempraktekkan Islam itu? Apakah orang-orang Islam ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Sama sekali jauh. Masih harus diteruskan, diperbaiki, ditingkatkan, didakwahi, diteruskan. Tapi Nabi Muhammad sempurna. Bahkan kesimpulan Syekh Islam Taimiyah cakap sekali dalam kitab Al-Jawab Sahih Iman Badal bin Masih. Beliau mempelajari tentang Bible, agama Yahudi dan Kristen, dipelajari betul sama beliau. Kemudian dia peteli sama beliau, ulama hebat ini. Kemudian dia menyimpulkan Allah memberikan ketegasan pada Nabi Musa, tapi tidak memberikan apa? Kelembutan. Maka Nabi Musa itu terkenal apa? Tegas dia. Tapi Allah berikan kepada Nabi Isa kelembutan yang tidak punya ketegasan. Maka Nabi Musa tidak pernah memimpin perang, Pak. Kalau kamu dipukul pipimu, kasih pipi kiri. Makanya Nabi Isa ngajarkan etika semua, Pak. Nah, ini Nabi Isa etika. Tidak ada ngolah pemerintah, nggak ada ngolah ekonomi, nggak ada. Karena beliau ngajarkan apa? Etika, menyempurnakan apa dibuatkan Nabi Musa SAW. Dari ketegasan diimbangi dengan kelembutan, itu Nabi Isa SAW. Tapi Nabi Muhammad diberikan oleh Allah sempurna. Mana yang harus tegas dan mana yang harus lembut. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu surat Al-Fatah 29. Ada tegas pada saatnya, ada lembut pada saatnya. Ketika Indonesia dijajah oleh para penjajah, harus kita lawan dengan senjata, harus tegas itu. Kalau enggak, habis kita kan. Tapi ketika kita sudah sebat tanah air, ngapain keras? Ngapain perang? Ngapain musuhan? Harusnya apa? Kelembutan yang berjalan. Coba kita bangun. Ini rakyatnya sendiri ditekan, rakyatnya sendiri dipenjarakan, rakyatnya sendiri disengsarakan. Itu pejabat apa seperti itu? Coba itu. Berarti mereka tidak paham. Padahal ngakunya Muslim ya. Nah, ini yang salah itu. Nah, makanya perbaikan itu dari situ, Pak. Kalau enggak, susah untuk memperbaiki manusia ini kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Nah, ini poin utama pada kesempatan ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ya, bagaimana kita terus melakukan upaya tazkiyatun nafs. Potensi kita yang baik itu mari munculkan. Dan lebih bagus lagi ini, Pak, seluruh para filosof tidak pernah sepakat dalam satu hal. Seluruh filosof di dunia tidak pernah sepakat dalam satu hal, kecuali satu hal. Apa satu hal itu? Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Itu semua sepakat di filosof. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Subhanallah. Sementara kita mau makan sendirian, ya, mau jalan-jalan sendirian, ya, mau apa sendirian. Tidak banyak yang bahkan justru kita lihat ada rumah makan gratis. Siapa ini? Pencetusnya orang-orang miskin, Pak. Yang tadi miskin punya kesadaran, dia bikinlah rumah gratis di Depok, di mana itu kan. Terus mana itu orang kaya ini? Mana orang yang punya kekayaan melimpah itu? Kenapa? Mereka tidak mau berbagi kebahagiaan sama orang lain. Bisa bahagia kan?
Sama sekali tidak. Kalau Anda ingin bahagia, ini kaidah, maka bahagiakan orang lain. Wallahu a'lam. Sosok Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan, sudah jam 6, Pak. Enggak terasa. Nah, boleh silakan mau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ada ayat di dalam Al-Quran Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu dan seterusnya. Jadi kita diminta mempertuhankan Allah, tetapi kita juga menyaksikan kehidupan sehari-hari orang lebih cenderung mempertuhankan selain Allah. Islam juga itu. Jadi ini contoh, kalau ada dari pesantren proposal minta 1 juta saja susahnya bukan main. Tetapi untuk meraih sebuah jabatan itu miliar dikeluarkan. Begitu cintanya, bro. Ketika saya tanya, kenapa ini lebih cenderung ke sini? Katanya ini supaya kita bermanfaat. Ya. Sampai di situ oke, supaya kita bermanfaat kepada orang lain. Saya belum pernah mendengar seorang pejabat yang ingin meraih jabatan itu karena ingin mendapatkan naungan Allah nanti. Saya belum pernah mendengar itu. Terus saya katakan, apakah pendidikan Islam ini yang salah atau apa aja gitu loh ini. Tetapi dalam Al-Quran juga ada kalilah main minum, kalilah matas kurun. Ya cuma sedikit gitu loh. Nah, kembali kepada mudah-mudahan kita tidak seperti itu, benar tergolong sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar calon presiden kita Anies Baswedan, kalau ada masalah di luar kemampuan, sampaikan kepada kemampuan masalah itu bahwa saya punya Allah. Bukan sampaikan ke Allah, sampaikan ke masalah itu bahwa saya punya Allah yang kuasa semuanya di luar daripada masalah sekecil, sebesar apapun masalah kecil bagi Allah, bagi Tuhan. Begitu Pak Ustaz. Ya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, Barakallahu. Ayat yang Bapak bacakan ini pada surat Fussilat ayat 30, Pak. Tapi setelah mengenal Allah ngapain? Istaqamu. Makna istiqomah itu apa? Mempraktekkan. Kita kenal Allah, kemudian tahu apa sih maunya Allah, maka kita praktekkan. Makanya orang yang sukses itu apabila dia menyesuaikan antara keinginannya dengan keinginan Allah. Itu kata kunci, Pak. Itu istiqomah. Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Ketika seorang keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah, itu namanya syahwat. Ya, seluruh pelanggaran manusia di situ sumbernya, Pak. Dia ingin lepas keinginannya daripada keinginan Allah. Syahwat dia. Mau kekuasaan, mau perempuan, mau apa dia. Makanya istiqomah itu yang penting, Pak. Tapi nilai istiqomah seorang tergantung daripada pengenalan dia kepada Allah. Semakin dia dalam mengenal Allah, maka semakin apa? Kuat istiqomahnya. Di dalam Al-Quran itu ada 2924 kali Allah disebutkan di Al-Quran, Pak. Dan ayat atau surat yang membahas tentang tauhid itu 86 surat, Pak. Dari 118 surat yang membahas tentang tauhid, seluruh surat-surat Makkiyah itu surat tauhid mengintegrasikan kepada Allah. Makanya kualitas sahabat beda antara muhajirin dan ansar. Khalifah yang 4 itu semuanya muhajirin, gak ada ansar. Kenapa? Akidah mereka lebih kuat, Pak. Karena mereka ditempa oleh keadaan. Mereka diajari oleh Nabi dalam realitas yang pahit. Makanya itulah permata-permata ya. Nilainya besar dia. Itu tauhid. 86 surat tertanam pada para muhajirin itu. Baru nanti 28 surat turun di Madinah, itu sudah praktek tauhid. Jadi mengenal Allah saja begitu dalamnya yang dicontohkan Nabi kepada para sahabat. Kita baru belajar sedikit udah jadi ulama. Terus pakai sorban
Baru bisa ceramah dikit, udah kayak ulama. Memang ulama begitu gampangnya. Ya, begitulah keadaannya. Makanya apalagi waktu pemilu gini muncul ulama-ulama karabitan, ya, subhanallah. Makanya Bapak contohkan tadi, kenapa orang dari pesantren ngajuin proposal, ya, kalau mau jabatan 20 miliaran. Bapak mohon maaf dengan segala hormat. Makanya jangan menghinakan kita bikin proposal kayak gitu, Pak. Kami bikin pesantren, kami bikin Islamic Center. Tidak ada kami minta sama orang. Jadi itu. Silakan kunjungin. 4 tingkat gedungnya. Sampai sekarang dari 2005 itu. Jadi Allah Maha Kaya, Pak. Ya, ketok pintu langit, Allah bukakan pintunya itu. Ngapain ketok pintu-pintu pejabat itu? Hormati dirimu. Paling kamu megang pesantren kan? Kita bukan kerja-kerja sembarangan itu. Kita menyiapkan kader-kader hebat nanti itu. Nah, karena itu kita juga harus punya harga diri lah. Ya. Nah, ala kulli hal, pertanyaan kedua tadi, Pak. Apa? Yang kedua? Tadi itu yang kedua bahwa kalau ada masalah sampaikan kepada Pak Anies itu baru karena calon presiden ngomong gitu ya. Wallahu alam sebenarnya. Tapi lihatlah orang Gaza itu. Lihat orang Gaza itu. Ya, dihancur sama Zionis Yahudi. Hancur, Pak. Hampir separuh lebih itu negerinya hancur. 40.000 ton bahan peledak yang dilemparkan ke kepala mereka itu. Lihat anak-anak itu, anak kecil, orang tua, perempuan. Apa kata mereka? Kami masih punya Allah. Dia mengajarkan dunia mereka ini, Pak. Kita ini baru ceramah aja. Ya, kajian kitab ini, kitab itu, prakteknya banyak. Kemudian ternyata gak sama dengan kitabnya. Ya, lihat itu. Ini pelajaran hidup. Makanya kalau saya dikeluhin sama orang, hari-hari ini kalau sama orang, oh begini, sesulit kamu tidak lebih sesulit warga Gaza itu. Ya kan? Tapi mereka bilang, saya punya Allah. Mereka punya harga diri, Pak. Coba seluruh dunia tidak bisa bantu mereka. Karena batasnya cuma dari Mesir. Itu pun hanya segi kemanusiaan saja. Dan itu pun dicecil tuh. Enggak semuanya, Pak. Karena Mesir juga bagian daripada kerja-kerja Yahudi juga itu. Makanya apalagi yang lain-lainnya jauh-jauh itu ya. Barakallahu, beginilah keadaannya. Allah tunjukkan di depan mata kita pelajaran nyata. Ternyata yang bisa menghadapi semua kekuatan apa? Iman. Pak, Afghanistan itu negeri terbelakang. Masyarakatnya banyak orang-orang awam, ya. Tetapi mereka lah yang berhasil telah menggagalkan kekejaman daripada Uni Soviet dan Amerika. Dua kekuatan besar, Pak. Kita masih hidup menyaksikan dua kekuatan besar tunduk di Afghanistan. Pakai apa itu? Iman, Pak. Makanya iman ini yang akan merubah segalanya. Tapi kalau nggak punya iman, nggak punya harga diri, ya udah diinjak-injak kita sama mereka kan. Nah, gitu gitu, Pak. Makanya ketika kita itu mengenal Allah jangan di saat sulit saja, Pak. Ya, kenal Allah di keadaan senang maupun keadaan sulit. Kebanyakan orang kenal Allah kapan? Sulit. Bapak-bapak, ibu-ibu nangis kapan? Kalau ada masalah kan? Cara kita nangis karena bersyukur, ya Allah Kau berikan aku keimanan, ya Allah Kau berikan aku anak-anak yang soleh, ya Allah Kau berikan begini, syukur sama Allah, nangis kepada Allah karena kebahagiaan. Dan itu jauh lebih sehat daripada nangis karena kesedihan. Dan air mata pun beda, Pak. Air mata sedih sama air mata apa? Bahagia beda, Pak. Air mata yang bahagia itu sehat buat tubuh kita, Pak. Dan Al-Quran Rasul mengatakan air mata yang menangis karena Allah tidak akan tersentuh api neraka. Karena itu mahal itu. Ya, saya kira itu bahaya jorokan zakal khairat. Jam 6 lebih 10. Ini ada sarapan bersama atau pulang aja semuanya? Kenapa sekali-kali sarapan bersama? Kenapa? Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ini saya khawatir Pak Haji ini pertanyaan berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dasar negara kita bukan syariat Islam. Oleh karena itu kita melihat ancaman Allah dalam Al-Maidah 44, 45, 47 dan itu 50. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun." Ditutup dengan ayat 50 Al-Maidah ini, "Al-hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minal masuk minallahi hukman liqaumin yuqinun." Liqaumin yuqinun. Mungkin ada komentar. Ya, jadi betul Indonesia bukan dasarnya syariat Islam. Berdiri Indonesia ini Pak, tarik menarik antara nasionalis dan Islamis. Kemudian mereka sepakat dengan Piagam Jakarta. Tapi akhirnya juga umat Islam dipecundangi. 17 Agustus masih disebutkan Piagam Jakarta. Tapi 18 Agustus dicoretlah Piagam Jakarta. Itu hak dari umat Islam yang sudah disepakati dalam pertemuan-pertemuan ulama dan para nasionalis 22 Juni. Oke, kata Soekarno, sudah kita tunda nanti setelah pemilu kita akan matangkan lagi. Maunya apa kita ini? Terjadilah pemilu 55, Masyumi menang, PNI nomor 1, Masyumi, baru PKI. Terjadi perdebatan di Konstituante luar biasa. Silakan Bapak baca antara pandangan M. Yamin sebagai nasionalis dan Pak Hamka sebagai Muslim, sebagai Islamis. Dahsyat, dahsyat. Dan tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu. Akhirnya oleh Soekarno diambil alih, dikeluarkan dekret 5 Juli 59. Sebenarnya dekret inilah yang harus dijalankan oleh bangsa ini, Pak. Ini kesepakatan. Dan itu dekret ini untuk semua kita bangsa. Sebagai jalan tengah disebut oleh Pak Soekarno itu. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Kok sekarang pejabat anti-Islam? Kok pejabat anti syariah sekarang? Padahal itu hak umat Islam Pak secara undang-undang. Dan itu resmi Pak, tidak dibatalkan sampai sekarang. Berarti kita punya hak untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Meskipun di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau tanya sama Bapak semuanya, siapa yang mendirikan NKRI? Bisa jawab? Siapa yang mendirikan NKRI Pak? Siapa? Cetusan siapa NKRI itu? Bukan Soekarno. Soekarno itu RIS Pak, ya, Republik Indonesia Serikat ya. Siapa yang menyebutkan NKRI? Pak Nasir Pak, Dr. Muhammad Nasir, ulama Islam Indonesia dalam musim integralnya. Jadi itu NKRI itu. Kok sekarang pejabat membenturkan NKRI dengan Islam, dengan umat Islam? Kira-kira salah atau benar tuh? Salah. Itu ahistoris. Cobalah kembali itu pelajaran itu sejarah. Udahlah, kita sekarang sepakat Indonesia negara kesepakatan, nasionalis, Islamis ataupun yang lainnya. Kita sepakat. Kita bangun negara bersama-sama. Tapi Bapak lihat, kalau mau lihat negara ini, lihat apa tujuan negara ini. Dalam preambel Undang-Undang Dasar 45 ada 4 Pak. Yang pertama mencerdaskan bangsa, yang kedua mensejahterakan rakyat, yang ketiga melindungi tumpah darah, dan yang keempat berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional dan kedamaian dunia. 4-empatnya tidak ada akses ke akhirat, bukan? Cuma duniawi semua. Kita Islam punya yang kelima. Dan jangan lupa Bapak boleh baca ayat itu. Tapi yang terpenting 4 tujuan dasar negara tidak bertentangan dengan Islam. Benar nggak? Tidak dengan Islam. Maka harus kita dukung, bahkan kita perjuangkan. Tambah satu lagi, menurut saya nih, tapi nggak ada di undang-undang. Tapi itu bisa diperjuangkan secara politik. Apa yang kelima? Membahagiakan rakyat Indonesia dunia akhirat. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Coba bahagiakan rakyat Indonesia dunia akhirat. Karena 4 misi negara tidak ada akses akhiratnya. Itu Pak. Maka di sini perlu dakwah, perlu perjuangan. Ayo, saya bikin partai politik, partai dakwah. 6 bulan dicegat Pak, ditangkap. Ya udah, berarti mereka belum mau kan? Ya sabar dulu. Tunggu situasi yang memungkinkan ya. Kalau mereka terbuka, demokratis, nggak begitu. Tapi ternyata mereka tidak fair. Ya sudahlah, kita hadapi, kita alami, dan itu kita punya jawaban di depan Allah SWT.
Dan nanti apa jawaban mereka dengan Allah? Itu sudah mereka tanggung jawab sendiri kan? Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Orang Sulawesi kan? Iya. Iya, ada suaranya kan? Ada ini selalu berdiri.